Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Yanfelia dengan NIM 63030210073. Di sini, saya akan memaparkan materi tentang just in time, di mana pengertian dari just in time itu sendiri yaitu suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya dan sesuai dengan jumlah yang dikehendakinya. Tanichi Ohno merupakan orang yang pertama kali mengembangkan sistem just in time di pabrik perakitan mobil Toyota. Nah, metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Selanjutnya, tujuan dari just in time. Ada 4 tujuan dari just in time. Yang pertama, optimal, yaitu dengan mengoptimalkan proses dan prosedur selama proses produksi. Yang kedua, produktif, yaitu dengan meningkatkan produktivitas industri secara keseluruhan. Yang ketiga, berorientasi dan fokus, yaitu just in time berorientasi dan fokus utamanya yaitu pada kepuasan pelanggan. Yang keempat, menghemat, yaitu dengan mengurangi biaya produksi karena pesanan diproduksi sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Manfaat dari just in time. Just in time bermanfaat untuk meningkatkan laba dan posisi persaingan perusahaan yang dicapai melalui usaha pengendalian biaya, peningkatan kualitas, serta perbaikan kinerja pengiriman. Keuntungan dari just in time. Ada 4 keuntungan dari just in time. Yang pertama, efisien. Keseluruhan sistem di perusahaan dapat beroperasi lebih efektif serta efisien. Kedua, hemat biaya tetap. Perusahaan dapat mempekerjakan lebih sedikit karyawan sehingga mengeluarkan biaya lebih sedikit. Ketiga, investasi. Penghematan biaya yang telah dilakukan dapat digunakan untuk dialokasikan ke dalam instrumen investasi jangka pendek. Keempat, memudahkan pengawasan. Pengawasan serta penyimpanan barang dapat lebih mudah untuk diatur. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan dari just in time. Kelebihan dari just in time yang pertama, proses produksi berjalan pendek. Kedua, mampu mengurangi biaya dengan meminimalkan kebutuhan gudang untuk menyimpan barang. Ketiga, perusahaan juga menghabiskan sedikit biaya untuk membeli bahan baku. Sedangkan kekurangan dari just in time yaitu adanya potensi gangguan dalam rantai pasokan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam just in time. Pertama, tidak ada toleransi untuk kesalahan. Dalam sistem just in time, menuntut segala proses produksi berjalan dengan sempurna, agar tidak mengalami kesalahan yang mengakibatkan kecacatan pada produk. Kedua, diperlukan perencanaan yang detail. Sebagian perusahaan yang menerapkan sistem ini memiliki periode penjualan musiman, sehingga produk akan memerlukan tingkat persediaan yang lebih tinggi pada waktu tertentu dalam setahun karena permintaan yang fluktuatif. Ketiga, resiko kehabisan stok. Dengan membatasi persediaan, perusahaan yang menerapkan sistem just in time perlu membina hubungan baik kepada pemasok untuk menjamin kesediaan stok dapat dipenuhi dalam waktu yang cepat. Keempat, menerima pesanan dalam jumlah terbatas. Perusahaan yang menggunakan sistem ini memiliki kemungkinan yang kecil untuk dapat menerima pesanan dalam jumlah yang besar. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.